Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis adalah dosa besar yang tak termakan, sampai malam itu ketika kami berdua terkunci di gudang tua di pinggiran Jakarta, dan dia tiba-tiba berlutut di depan saya dengan air mata mengalir. Jantung saya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena getaran aneh yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Apa yang saya rasakan saat itu bukanlah nafsu, tapi ledakan emosi yang menghancurkan semua keyakinan saya selama ini. Malam itu dimulai seperti hari biasa di pabrik tekstil tempat saya bekerja. Saya, seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Ari, hanyalah buruh biasa yang tinggal di kos-kosan sempit di kawasan Tanah Abang. Hidup saya sederhana, bangun pagi, kerja lembur, pulang malam, dan ulangi lagi. Keluarga saya di desa di Jawa Tengah mengharapkan saya menikah segera, tapi saya selalu menunda dengan alasan karir. Sebenarnya, di dalam hati, ada sesuatu yang saya sembunyikan, perasaan aneh terhadap pria yang kadang muncul dalam mimpi. Dia bernama Rian, rekan kerja saya yang baru bergabung 2 bulan lalu. Rian berasal dari Surabaya, dengan kulit sawo matang khas Jawa dan senyum yang selalu membuat orang sekitar merasa nyaman. Kami sering bekerja shift malam bersama, mengobrol tentang sepak bola, politik, dan mimpi-mimpi kecil. Tapi ada sesuatu di matanya yang selalu membuat saya gelisah. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, kami ditugaskan membersihkan gudang lama yang jarang dipakai. "Ari, ayo cepat selesai, hujan makin deras," katanya sambil menyeka keringat. Kami masuk ke gudang yang gelap dan berdebu, penuh dengan tumpukan kain usang dan mesin-mesin rusak. Pintu gudang tiba-tiba tertutup karena angin kencang, dan kunci luar terkunci oleh angin atau mungkin kesalahan mandor. "Ya ampun, kita terkunci," seru saya panik, mencoba membuka pintu tapi sia-sia. Rian tertawa kecil, "Tenang, Ari. Kita tunggu saja pagi, mandor pasti datang." Tapi hujan semakin deras, listrik padam, dan udara di gudang mulai dingin. Kami duduk di sudut, berbagi cerita untuk mengusir bosan. Obrolan kami semakin dalam. Rian bercerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana dia pernah diusir dari rumah karena berbeda. "Saya suka pria, Ari. Itu sebabnya saya pindah ke Jakarta, mencari kebebasan." Kata-katanya seperti petir menyambar. Saya terdiam, hati saya bergejolak. Di desa saya, hal seperti itu tabu, dianggap kutukan. Tapi mendengar suaranya yang lembut, saya merasa ada ikatan. "Kenapa kamu cerita ini ke saya?" tanya saya. Dia menatap saya dalam, "Karena saya lihat di matamu, Ari. Kamu sama seperti saya." Malam semakin larut, dan dingin menusuk tulang. Kami berbagi selimut tipis dari kain sisa. Saat itulah, Rian tiba-tiba berlutut di depan saya. "Ari, saya tak bisa bohong lagi. Saya jatuh cinta padamu sejak pertama kali kita bertemu." Air matanya menetes, tangannya gemetar memegang tangan saya. Saya terkejut, tapi bukan marah. Malah, ada getaran hangat yang menyebar di dada saya. Malam itu, kami berbicara panjang lebar, saling berbagi rahasia yang selama ini terkubur. Bukan ada sentuhan isik, tapi emosi yang meluap membuat kami merasa saling melengkapi. Pagi datang, mandor membuka pintu dengan wajah heran. Kami keluar seolah tak ada apa-apa, tapi sejak itu hubungan kami berubah. Kami mulai bertemu diam-diam di warung kopi pinggir jalan, berjalan-jalan di Monas saat akhir pekan, atau sekadar duduk di pinggir kali Ciliwung sambil mendengarkan suara air. Jakarta yang ramai menjadi saksi bisu cinta kami yang tumbuh pelan. Rian mengajari saya tentang keberanian, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih konservatif tapi ada ruang untuk cinta sejati. Tapi konflik mulai muncul. Teman kerja kami, Budi, mulai curiga. "Ari, kamu sering banget sama Rian. Jangan-jangan," katanya suatu hari dengan nada sinis. Saya menyangkal, tapi hati saya cemas. Di sisi lain, keluarga saya menelepon, mendesak saya pulang untuk dijodohkan dengan gadis desa. "Kamu sudah 25, Ari.
Jangan buang waktu di kota, kata ibu. Saya bingung terjebak antara cinta dan kewajiban. Suatu hari, Rian mengajak saya ke pantai Ancol untuk pertama kalinya. Di sana, di bawah matahari terbenam, kami berjanji untuk saling mendukung. Kita bisa hadapi ini bersama, Ari, katanya. Tapi malam itu, saat pulang, kami dicegat oleh sekelompok pemuda yang mengenal Rian dari masa lalunya. Mereka memukuli kami, menyebut kami penyimpang. Saya terluka, tapi Rian lebih parah. Di rumah sakit, dia berbisik, "Ma, Ari. Ini karena saya." Kejadian itu membuat saya marah pada dunia. Mengapa cinta kami dianggap salah? Di Indonesia, di mana toleransi diajarkan, tapi diskriminasi terhadap masih merajalela. Saya mulai mencari dukungan, bergabung dengan komunitas online yang membahas hak-hak kami. Rian pulih dan hubungan kami semakin kuat. Kami mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali yang lebih terbuka. Tapi pengkhianatan datang dari orang terdekat. Budi yang saya anggap teman melaporkan kami ke atasan. Mereka berdua, "Pak, itu haram," katanya. Atasan memanggil kami, mengancam pemecatan. Rian memilih mundur, saya tak mau Ari terlibat. Saya marah padanya, "Kenapa kamu serahkan diri begitu saja?" Kami bertengkar hebat pertama kalinya. Malam itu, saya sendirian di kos, menangis. Saya ingat malam di gudang getaran itu. Besoknya, saya mencari Rian, tapi dia hilang. Nomor teleponnya mati, kosnya kosong. Hati saya hancur. Apakah ini akhir? Saya mencari kemana-mana, dari Surabaya sampai Jakarta Selatan. Akhirnya, saya temukan dia di sebuah masjid kecil, berdoa. "Rian, kenapa kamu pergi?" tanya saya. Dia menangis, "Saya takut menyakitimu lebih lagi, Ari. Keluargamu, masyarakat. Kami berpelukan di sana, di tengah malam yang tenang. Kami memutuskan untuk berjuang bersama, bukan lari." Tahun berganti, kami pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih ramah. Di sana, kami buka usaha kecil, toko kain. Cinta kami tumbuh, bukan lagi rahasia, tapi bagian dari hidup. Meski ada tantangan, seperti penolakan dari keluarga, tapi ibu saya akhirnya datang, melihat kami bahagia. "Selama kamu bahagia, Nak," katanya. Kisah kami bukan dongeng, tapi pelajaran bahwa cinta tak mengenal batas. Di Indonesia, di mana tradisi dan modernitas bertemu, ada harapan untuk kami. Bagian hiji selesai, sekitar sarbu kata. Sekarang setelah semua itu, hidup kami di Yogyakarta seperti mimpi yang pelan-pelan menjadi nyata. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di kawasan kota gede, dikelilingi oleh kerajinan perak dan aroma gudeg yang harum setiap pagi. Rian bekerja sebagai desainer kain, sementara saya mengelola toko online kami. Setiap malam, kami duduk di teras, minum teh hangat sambil mendengarkan suara gamelan dari kejauhan. "Ari, ingat malam di gudang itu?" tanyanya suatu malam. Saya tersenyum, bagaimana bisa lupa. Itu awal segalanya. Tapi masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, surat dari keluarga Rian datang. Ayahnya sakit parah, meminta Rian pulang ke Surabaya. "Saya harus pergi, Ari. Tapi saya takut," katanya. Saya ikut, meski ragu. Di Surabaya, kami disambut dingin. Ibu Rian menatap saya curiga, "Siapa ini?" Rian berbohong, "Teman bisnis." Malam itu, di rumah tua itu, kami tidur terpisah, tapi hati kami dekat. Ayah Rian, seorang pensiunan guru, tahu segalanya. "Rian, kamu masih begitu? Kamu bawa temanmu ini?" tanyanya lemah dari tempat tidur. Rian berlutut lagi, seperti malam di gudang, "Ayah, ini Ari. Saya mencintainya." Ayahnya terdiam, lalu menangis. "Saya salah mendidikmu." Konflik meledak. Keluarga besar datang, menuduh kami membawa kutukan. Adik Rian, seorang usta muda, marah besar, "Ini haram. Kalian harus bertobat."
Kami diusir malam itu juga. Di jalan hujan deras lagi seperti malam pertama kami. Ma, Ari. Ini karena saya, kata Rian. Saya pegang tangannya, tidak, ini karena kita. Kita lawan bersama. Kami pulang ke Yogyakarta dengan hati luka, tapi lebih kuat. Saya mulai menulis blog anonim tentang pengalaman kami, berjudul Cinta di Balik Bayang. Banyak yang baca komentar positif dari komunitas LGB di Indonesia. Tapi pengkhianatan kedua datang. Seorang teman lama Rian dari Surabaya, yang dulu pernah dekat dengannya, muncul di Yogyakarta. Namanya Dion, pria tampan dengan karir sukses. Rian, saya masih sayang kamu. Tinggalkan Ari, dia tak pantas, katanya saat bertemu di KAE. Rian menolak, tapi Dion tak menyerah. Dia kirim pesan-pesan lama, oto-oto masa lalu membuat saya cemburu. Suatu malam, saya temukan Rian bertemu Dion diam-diam, ini apa, bentak saya. Rian menjelaskan dia ancam sebarkan rahasia kita jika tak bertemu. Tapi keraguan muncul. Apakah Rian masih sayang Dion? Kami bertengkar hebat, saya pergi ke Jakarta sendirian. Di sana saya bertemu Budi lagi yang kini menyesal. Ma, Ari. Saya salah waktu itu. Dia cerita tentang perubahannya setelah melihat berita tentang diskriminasi LGB. Saya kembali ke Yogyakarta, tapi Rian hilang lagi. Kali ini dia ke Bali mencari kedamaian. Saya ikuti, temukan dia di Pantai Kuta, duduk sendirian. Rian, ma, saya ragu. Kami berbaikan di bawah matahari terbenam, berjanji tak ada rahasia lagi. Di Bali, kami ikut estial seni yang mendukung LGB, merasa diterima. Kembali ke Yogyakarta, bisnis kami berkembang. Kami adopsi anak yatim dari panti asuhan, meski tak resmi. Hidup kami penuh makna. Suatu hari, ayah Rian datang, saya salah. Saya ingin kenal Ari. Kami menangis bersama. Itu momen penyembuhan. Cinta kami mengajarkan bahwa di Indonesia, perubahan dimulai dari hati. Hidup di Yogyakarta membawa kedamaian, tapi badai baru datang. Suatu pagi, berita di koran, aktivis LGB ditangkap di Jakarta karena kampanye. Itu membuat kami cemas. Rian aktif di komunitas, sering ikut diskusi online. Ari, kita harus lebih hati-hati, katanya. Tapi semangatnya tak padam. Konflik muncul saat saya dapat tawaran kerja di Singapura. Ini kesempatan, Rian. Kita bisa hidup lebih bebas di sana. Dia ragu, tapi Indonesia rumah kita. Kita lawan di sini. Kami debat panjang, hampir putus. Akhirnya, saya tolak tawaran itu, memilih tetap bersamanya. Tapi Dion muncul lagi, kali ini dengan ancaman serius. Dia punya rekaman obrolan lama Rian yang bisa hancurkan reputasi kami. Bayar saya atau saya sebarkan, katanya. Rian panik, Ari, apa kita lakukan? Kami lapor polisi, tapi di Indonesia, kasus seperti ini rumit karena isu LGB. Malam itu, kami duduk di Candi Prambanan mencari inspirasi dari sejarah. Seperti Ramadan Sinta, kita harus kuat, kata Rian. Tapi pengkhianatan Dion mencapai puncak. Dia sebarkan foto kami di media sosial dengan cap Dion jahat. Teman-teman menjauh, bisnis menurun. Kami dihadapkan pada pilihan, lari atau hadapi. Kami pilih hadapi. Rian buat video respons, cinta kami tak salah. Kami manusia biasa. Video itu viral, dapat dukungan dari selebriti dan aktivis. Tapi juga hujatan dari kelompok konservatif. Di tengah chaos, ibu saya datang lagi. Ari, saya dukung kamu. Itu kekuatan besar. Kami ikut parade virtual Pride meski di Indonesia tak resmi. Akhirnya, Dion ditangkap karena pemerasan. Kami menang, tapi luka tetap. Hubungan kami semakin dalam, penuh pengertian. Tahun berikutnya, kami nikah simbolis di Bali, dihadiri teman-teman. Itu bukan akhir bahagia sempurna, tapi harapan.
Di Indonesia, perjuangan terus, tapi cinta menang. Perjuangan kami di Yogyakarta semakin berat setelah Ideo viral. Ancaman datang dari mana-mana, pesan HT demo kecil di depan toko. Rian mulai depresi, Ari, mungkin kita salah berjuang. Saya pegang tangannya, tidak, ini jalan kita. Suatu hari, kami diundang ke seminar di Universitas Gadjah Mada tentang HAKLB. Di sana, kami bertemu banyak orang seperti kami. Itu memberi harapan. Tapi di luar, sekelompok pemuda menunggu melempar batu ke mobil kami. Rian terluka, saya marah. Di rumah sakit, dokter bilang dia butuh istirahat. Saya jaga dia malam-malam, ingat malam di gudang. Rian, bangun. Kita belum selesai. Pulih, kami putuskan pindah sementara ke Bali. Di sana udara segar, pantai indah. Kami kerja di resor kecil, belajar suring. Ini seperti honeymoon, kata Rian tertawa. Tapi masa lalu kembali. Adik Rian datang, Kak, ayah meninggal. Kamu harus pulang. Kami kembali ke Surabaya di pemakaman keluarga dingin. Tapi ibu Rian peluk kami, ayah menyesal di akhir hayat. Itu momen rekonsiliasi. Kami kembali ke Yogyakarta dengan hati baru. Bisnis pulih, dukungan bertambah. Cinta kami jadi inspirasi. Kami tulis buku Getaran Malam Gudang. Itu bestseller di kalangan muda. Di akhir, kami sadar, hidup tak sempurna, tapi dengan cinta, semuanya mungkin. Tahun-tahun berlalu, kami semakin mapan. Anak yatim yang kami asuh, namanya Miko, tumbuh jadi pemuda pintar. Ayah Ari, ayah Rian, terima kasih, katanya saat lulus SMA. Tapi konflik baru, Miko tahu tentang kami dari teman. Kenapa kalian begini, tanyanya. Kami jelaskan dengan sabar, cinta tak pilih gender. Dia paham, jadi pendukung kami. Kami ikut kampanye HAKLB di Jakarta, bertemu presiden muda yang progresi. Pengkhianatan terakhir dari dalam komunitas, seorang aktivis curi dana kami. Tapi kami makan okus pada yang baik. Di usia 40, kami duduk di gudang lama di Jakarta, yang kini jadi museum seni. Ingat malam itu, tanya Rian. Saya berlutut, ya, dan aku masih cinta kamu. Hidup kami penuh getaran, tapi penuh makna. Akhirnya, di akhir hayat, kami tinggal di desa kecil di Jawa. Miko punya keluarga, kami punya cucu. Kakek cerita lagi tentang malam gudang, pinta cucu. Kami cerita dengan air mata bahagia. Rian pergi dulu, saya ikuti tak lama. Makam kami berdampingan dengan batu nisan, cinta abadi. Warisan kami, Indonesia lebih toleran berkat perjuangan kecil kami. Cinta menang atas segala.